Silakan Mas Putih dan Mas Aziz untuk mungkin bisa mengawali dulu menyampaikan kira-kira progresnya apa, kemudian apa di sisi target atau capaian ya yang harus dipenuhi sampai waktu ini sudah bulan Oktober ya. Sudah 2 di bulan lagi. akhir, nah mungkin kita bisa memikirkan atau fokus di kira-kira apa yang signifikan atau target wajib yang harus dikeluarkan. Kemarin grup sudah disampaikan dan dikirimkan dari Mas Putih yang kemarin ya di draft papernya. Nah, mungkin kita bisa nanti berdiskusi bersama juga terkait dengan naskah. Silakan bisa. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan bersedianya waktunya Pak Hanung. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya boleh langsung saja untuk menceritakan proses yang telah kami lakukan dan sejauh mana yang telah kami lakukan. Jadi ya yang seperti saran dari Pak Hanung dan Pak Wayan waktu itu untuk fokus terhadap artikel dan mencari dataset yang publik. Jadi saya ada temukan beberapa dataset. Mungkin saya share desktop aja ya. Silakan. Oke. Di bagian mana itu ya? Oh ini ada. Nah, itu yang hijau itu share screen Mas ya. Ya. Sudah terlihat ya? Tempat saya sudah. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa datasetnya. Mungkin saya perlihatkan yang kami kumpulkan. Dataset ya ini. Nah, ini ada dataset yang memang umum digunakan oleh peneliti, namanya JIRAM, tapi ini bagus dipakai untuk testingnya, bukan untuk trainingnya. Ini ada banyak video di dalamnya, contoh seperti ini. Ya, kemudian ada dataset lain juga. Ini eksperimen. Nah, dataset video yang kami gunakan itu ada 3, Pak, yaitu saya putar saja videonya. Ini video ketiga. Nah, ini contoh. Ini durasinya agak panjang, di mana terdapat nanti kondisi-kondisi macet. Ya, seperti ini. Kemudian ya, video kedua agak singkat. Ini saya ambil saja dari internet. Kemudian video ketiga yang ini yang memang disediakan untuk apa namanya, biasanya umum disediakan untuk penelitian tentang vehicle detection. Ada 2-3 video itu yang saya eksperimen. Hasilnya kalau untuk video yang pertama tadi kadang-kala tidak terlalu akurat karena terlalu banyak kendaraan, begitu. Nah, sedangkan yang video yang kurang kendaraan, yang misalnya kendaraannya sedikit hanya lewat 1, 2, 3, itu dibaca dengan baik. Nah, jadi tekniknya Pak, kan di sini artikel yang kita kasih masuk berjudul seperti ini, vehicle detection. Maksudnya ini videonya nanti. Kemudian metodenya ini GMM dan ANN. Nanti sifatnya GMM untuk membaca ekstraksi fitur dari video tersebut yang akan diolah
oleh ANN sebagai machine learningnya untuk diprediksi yang ingin dideteksi. Jadi nanti mendeteksi objek kendaraan, kemudian menghitung jumlah kendaraannya. Walaupun GMM juga bisa menghitung. Nah, nanti apa namanya, output yang didapat oleh GMM kan nanti setiap bounding box dari output yang didapat oleh GMM akan digunakan sebagai inputan untuk ANN. Sedangkan jumlah kendaraan kami hitung secara manual. Jadi per frame. Jadi cara hitungnya Pak per frame, dia baca terus dari video itu per frame. Di sini contoh ada hasilnya. Yang ya contoh ini pada gambar ini ada 2 kendaraan, ini yang saya maksud bounding box. Nah, ini kan bounding box ini ada X-min, Y-min, dan max, X-max, Y-max. Nah, ini yang jadi inputan untuk dipelajari nantinya sebagai data latih untuk ANN dalam memprediksi video berapa banyak jumlah kendaraan. Dan hasilnya sedikit lebih baik ketika ditambahkan ANN daripada hanya menggunakan GMM saja. Nah, gitu. Jika hanya menggunakan GMM kemudian ditambahkan ANN untuk mempelajarinya jauh lebih baik. Misalnya kalau kita terapkan tambah ANN. Sorry. Nah, cuma ini GMM, salah satu kelemahannya GMM juga kayak begini, misalnya bayangan, kan ada bayangan mobil ini lewat, dia ikut anggap sebagai apa namanya, kendaraan begitu. Jadi ini bisa saja dianggap kendaraan yang sangat lebar. Kalau misalnya mau dilanjutkan ke klasifikasi kendaraan, maka ini bisa saja dianggap ini bisa saja dianggap ribut. Baik, maaf Pak, agak ribut. Jadi ini bisa saja dianggap sebagai kendaraan yang lebar, misalnya truk, padahal sebenarnya kan bukan, karena ada bayangan seperti ini, contoh dia ikut baca seperti itu. Untuk ini hasil evaluasinya menggunakan regresi untuk GMM, dan yang ini untuk ketiga GMM ditambahkan dengan ANN dengan berbagai opsi parameter percobaannya seperti ini. Kami ada gunakan ANN cascade, feed forward, kemudian dengan berbagai versi neuronnya. Ini opsi-opsi parameter untuk ANN, dan ini fungsi pelatihan untuk ANN yang kami coba. Ini fungsi transfer learningnya dengan 1000 epoch. Ya, ini perbandingan antara aktual output dengan output yang diprediksi. Jadi hampir mendekati, sangat mendekati. Tetapi itu dengan pada video yang durasinya pendek dan pada video yang jumlah kendaraannya sedikit. Pada video yang ketiga tadi. Mungkin saya bisa jalankan eksperimennya seperti ini, Pak. Nah, jadi nanti dia akan baca dulu data, ya. Baru ini nanti dia ambil foreground dan background, kemudian setelah dia foreground dengan background diambil, kemudian dia noise remove. Jadi dia perhalus foreground, baru dia tangkap objek yang bergerak ke background. Ini contoh. Nah, sekarang ada dapat. Ya, ini kayak ini bayangan, dia tangkap juga. Habis itu setelah GMM proses, kemudian nanti diproses oleh ANN.
Ini masih proses. Nah, di sini prosesnya ANN jalan. Nah, ini langsung saya hasilnya. Ya, itu hasil seperti hasil yang tadi. Nah, adapun kalau seandainya saya ganti videonya, saya ganti videonya misalnya menggunakan video yang kedua, video ketiga tuh. Ya, video ini parameternya sedikit berubah. Oke, kita jalankan. Pada video yang ini. Nah, ini yang di belakang-belakang kadang dia tidak baca ini lewat. Oh, ini besar sekali dia. Kurang baik dia Pak intinya. Kalau pada video saya coba-coba eksperimen terus kan mencari solusinya di parameternya masih belum dapat sih. Akhirnya saya pikir daripada nggak keburu luaran wajibnya, saya buat duluan dulu artikelnya sebelum mencari-cari lagi bagaimana supaya dia bisa bagus untuk jumlah kendaraan yang padat. Saya buat artikelnya, kemudian artikelnya ini Pak kami rencana di di jurnal ini Joyf, jurnal apa itu? Joyf ya. Jurnal yang Joyf itu bukan artikel Joyf. Di mana itu? Joyf ORG. Joyf. Ini. Di sini kami dia masih Q4 Pak. Begitu. Ini Sinta 1. Iya. Kalau tidak salah universitas di Padang ini ya di Sumatera. Terus kalau kami mau coba cari Q3 tapi belum temukan karena belum temukan apanya ya. Waktunya. Begitu Pak. Maksudnya kalau ini kan dia 4 kali dalam 1 tahun, 4 kali terbit. Ada nanti di bulan Desember dan kemudian Januari itu antara Maret atau April itu. Jadi seandainya mungkin di Desember bisa accepted, mungkin nanti di April bisa publish begitu. Kalau mungkin di sini mungkin rencananya. Atau kalau bisa publish, ya tapi kayaknya sulit ya kalau publish di Desember karena waktunya dekat sekali. Ya seperti itu Pak. Kemudian jadi hanya itu sih yang telah kami lakukan. Mungkin selanjutnya ada yang bisa ditambahkan dari Pak Hanung atau Pak Budi selaku peneliti kedua dan PPM hal-hal lainnya. Mungkin dari saya itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Aziz ya. Ini yang paper yang ditulis di sini di draft yang dikirim ini
Ini hasil pengujian yang video nomor berapa, Pak? Yang pakai video tadi Pak, yang video 3. jarang, 3. iya. Yang jarang ya? Iya, yang jarang kendaraannya. Hanya satu itu, Dok? Atau maksudnya hanya Hanya satu? Hanya satu video itu. Oh, Ini oke. dia hasilnya. Dia durasinya berapa menit ya? Berapa menit? Tidak, hanya tidak sampai semenit tadi. Oke. Oke, pertama dari sisi ini, tadi mungkin pemilihan jurnal yang tadi di WA yang sudah kita diskusikan. Iya. Kalau yang diajukan, suara saya kedengaran nggak? Belakang Iya ramai Pak, banget. kedengaran. Kedengaran Pak, Kedengaran, jelas ya? Pak. Kalau dari jurnal, saya setuju dengan Mas Wayan itu ya, mungkin bisa dicoba yang Ketiga. I3 dulu kalau ada I3. Ya mungkin kalau Iya. dari sisi kompleksitas permasalahan sebenarnya sudah oke gitu ya, sudah bagus. Yang mungkin perlu mendapat perhatian itu di sisi pengujian. Tadi pengujiannya saya confirm tuh, makanya tadi apakah ini pengujian di satu video ya? Satu video ada berapa frame, Pak? Kalau berapa menit tadi itu? Ada berapa frame ini? Ini Sekitar berapa FPS-nya? ini Frame per frame-nya Pak. second-nya? Tunggu mana hasilnya itu. Eksperimen. Ini frame video 1 ada sekitar 531 frame. Udah disediakan dari sana berarti ya? Tidak, video saya ambil frame-nya ini Pak. Saya capture Oh frame-nya. gitu. Oh, oke. Ini video itu diproses, kemudian saya baca ini ke frame-nya. Yang ini codingnya baca extra frame. Ya, ini Di biasa sampling berapa? Itu di sampling berapa ini? Berapa detik tadi durasinya? Berarti 1 detik ada berapa frame? 1 detik sekitar Detik tadi? Ya? videonya sekitar, tunggu Pak. Putus. Tidak sampai semenit. Iya, berarti berapa detik? Nah, kita bisa lihat ini FPS, frame per second. Ya. Oh, iya, tunggu, Pak. Biasanya kalau video itu Ya. dia sudah ada ininya juga, sudah ada tingkat apa ya, resolusinya juga berapa frame per second ya. Kalau di sini di anu sendiri ya berarti ya. Sampling lagi ya berarti ya. Videonya detailsnya ini sih 17. frame death rate, total frame rate 29,97. Oh, 30 berarti ya. Iya, 30 frame per second. 30 FPS. 30 kali 17. 510, 500-an ya, benar ya berarti ya? Iya, 500-an. Oh. Ya, berarti udah sesuai dengan itunya. Tadi frame-nya juga 500-an kan ya? Iya, 530-an, Pak. Ya, berarti sudah match dengan itunya. Oke, berarti ini membacanya filenya video, tapi pemrosesan dilakukan di tiap frame. Jadi kayak proses begitu, Pak. Iya. Kemudian deteksinya tadi berarti tiap frame itu diproses, dideteksi, kemudian gambarnya disambung lagi ya berarti ya. Iya. Kemudian dalam satu frame itu kan bisa lebih dari satu objek, lebih dari satu kendaraan. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu frame ada 2 kendaraan, berarti ada 2 data nanti yang akan di-learning oleh ANN, begitu Pak. Jadi misalnya ada 530 frame, jadi bisa jadi itu ada ribuan data jadinya yang akan diproses oleh ANN, bukan GMM, tapi ANN. Begitu. Nah, karena contoh ini berarti ada dua bonding box.
Nah, ya ada dua bounding box begini. Nanti ini yang dilatih oleh ANN. Ini yang dilatih oleh ANN. Gitu Pak. Ya. Jadi dia mencoba mengenali objek-objek kendaraan yang lewat, kurang lebih begitulah. Oh, bentar. Berarti GMM-nya itu kan tadi 2 ya? Iya. Ada GMM, Ya. keluaran GMM-nya dari untuk- GMM yang ini. Ini gambar 3 ya, ini gambar 4 semua ya. Ini harusnya gambar 5 ya. Oh iya, aduh. Gambar 5. Gambar Belum 4 diperbaiki, Pak. itu hasil pengenalan oleh GMM. Iya, betul, Pak. Ini frame ke 150 ya. Kemudian ini pemisahan antara segmentasi background. Kemudian ini noise removal. Oke. Nah, kemudian GMM tangkapkan ada dua objek. Nah, dua objek ini nilai X min, Y min, X max dan Y max akan diambil sebagai inputan untuk diproses ANN. Begitu Pak. Oke. Nanti ANN yang prediksi seperti apa kendaraan ini, jumlahnya ada berapa di frame ini, begitu kurang lebih bayangkan. Itu yang dikenali dimasukkan ke ANN, gambarnya memang ada bayangannya ya? Apa kita nggak Iya, kan ikut. itu misalnya Nah, ikut bayangannya Pak. itu kan Iya. proses pengenalnya gimana itu? Dia Ya, mengenali atas, bawah, ya, atas, bawah. Kalau istilahnya itu Pak, kalau ya nilai dia X di berapa nilai di pixel di X minimalnya dan Y maksudnya Y yang garis X sumbu X dan sumbu Y minimal dan maksimal. Jadi nilai minimal. Jadi ini kalau dibaca nanti ya ikut terbaca apa ini namanya bayangannya Pak. Bisa-bisa kalau diklasifikasi kalau dilanjutkan ke klasifikasi tipe kendaraan ini nanti bisa dianggap truk bis. ya, padahal kan mobil. Ya. Tapi bisa ya mungkin tadi kayaknya ada yang gede banget, bayangannya di pinggir jalan pun dianggap satu. Yang video berapa tadi ya? Pas uji itu kan bayangannya ada di pinggir jalan, ya, tapi dia dideteksi sebagai satu kendaraan. Dia dideteksi sebagai kendaraan yang lewat, padahal hanya bayangan yang ada di trotoar bahkan kalau tidak salah. Ada bayangan di trotoar juga dikenali ya. Iya, itu masih saya bingung Pak, bagaimana caranya supaya dia bisa tidak menganggap. Berarti memang kalau itu keluaran dari GMM tapi tidak kita proses, artinya langsung dimasukkan ke ANN-nya, nah nanti potensi kelirunya jadi semakin besar karena kan itu sudah keliru, sudah inputannya sudah keliru sebenarnya. Kalau misalnya ada satu metode apa namanya post processing setelah GMM sebelum dikenali ya nanti bisa dibetulkan dulu misalnya kan itu ya tapi nanti kembali ke pertimbangan ini ya seberapa cepat itu bisa mengenali kan sebenarnya itu masalah ciri saja. Kalau melihat gambarnya itu misalnya areanya kita bagi menjadi 2 katakanlah, kemudian nanti kita lihat dari sisi distribusi ya, yang sana kan terang itu, kalau yang kanan kan ada padat ya full. Nah nanti dia akan ngecek ini berarti yang kosong ini kemungkinan besar adalah bayangan sehingga dia akan berhenti di daerah yang intensitas akan terisi. Ini kan kalau kita lihat model kotak itu ya, kotak itu kan yang sebelah kiri dia punya intensitas yang berbeda antara bayangan dengan jalan itu ya. Tapi yang sebelah kanan itu kan intensitasnya sama. Jadi kotak itu harusnya berhenti hanya sampai tepi kiri mobil. Nah di situ. Itu kalau mau dilakukan pre-processing, kalau post-processing, jadi pemrosesan setelah keluar dari GMM. Jadi nanti yang masuk ke ANN sesuatu yang sudah bagus. Iya Pak. Nah, jadi bagaimana
objek-objek yang tidak perlu Mm-mm. dibuang, begitu ya. Betul. Nah, itu Nah, bisa mengurangi kesalahan, karena kesalahan itu prinsipnya kalau di depan kesalahannya kecil, kalau ini prosesnya semakin panjang, kesalahan yang kecil di depan itu nanti di belakang jadi tambah besar. Iya, betul Pak. Semakin panjang prosesnya, dia akan semakin besar. Iya. Nah, itu dipikirkan itu kalau itu. Iya Pak. Kemudian, nah tadi saya sebutkan terkait dengan pengujian ini ya, dari sisi pengujian dimasukkan tidak hanya satu video, tetapi mungkin beberapa video yang, nah ini tinggal masalah kita mengklasifikasikan ini. Nanti kalau mau terlihat bagus, Iya. bagus hasilnya ya videonya dipilih yang kendaraannya kira-kira jarang. Tapi bukan hanya satu video, tetapi beberapa video. Jadi nanti kalau jadi di prinsip menjelaskan hasil penelitian itu kan ada yang namanya konsep statistik ya. Statistik itu fungsinya untuk menilai apakah hasil dari suatu penelitian atau kesimpulan yang diambil itu bisa dianggap general atau tidak. Kalau kita hanya menguji ke satu case, satu video, itu dari sisi generalitasnya dia kurang. Dari sisi statistik belum masuk. Atau dengan kata lain, ini efektif metodenya itu hanya untuk satu kasus tertentu. Betul Pak. Nah, untuk menghindari itu, apalagi kalau di jurnal kan mereka melihatnya kan generalitas dari sebuah metode. Semakin itu general, semakin itu bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks, itu akan bagus penilaiannya. Tapi kalau kita hanya menguji ke satu citra di sini satu video, nah ini akan berkurang karena berkurang nilai kualitasnya ya, karena dia akan menilai ini jangan-jangan kasuistis, bagus hanya untuk ini saja. Nah, saran saya nanti video-video tadi yang ada atau mungkin yang dimiliki, kita bisa mengelompokkan kalau memang ini baru bagus untuk citra yang atau video yang image-nya jarang, kendaraannya jarang, ya kita running di video yang image-nya jarang. Image-nya jarang nanti kita kumpulkan di situ. Jadi mungkin beberapa case itu ya. Karena tadi yang kompleks tadi ternyata kan masih banyak keliru ya. Nah, itu bisa kita masukkan di saran nanti untuk penelitian berikutnya atau untuk tahun depan misalnya atau next world, itu kita akan tingkatkan pengenalan untuk jumlah kendaraan yang dia lebih banyak, lebih padat misalnya kayak gitu. Ya kita sudah tahu kalau yang padat ini jelek metodenya, saya belum optimal mungkin. Jadi kita mencari beberapa data video sumber yang lain lagi Pak ya, sebagai yang seperti ini nggak apa-apa, tetapi nanti pokoknya di sini di naskah ini memang muncul pengujiannya di beberapa video gitu. Hasil pengujiannya rata-rata gitu. Jadi kan mengenali terhadap beberapa itu bisa sukses berapa, itu kan hasil rata-rata. Terus tentang kemudian, ini ya apa namanya membuang smooth, kasih bonding box-nya ini ya. Membuang objek yang sebenarnya bukan kendaraan. Caranya itu ya. Iya. Itu pakai kira-kira Pak, ada informasi metode yang bisa digunakan bantuan dari GMM ketika output GMM untuk itu di enggak? Polanya sama enggak? Kalau polanya seperti ini, semua seperti ini kalau saya lihat dia kan rata-rata ada ini ya, ada bayangan yang itu sebenarnya bukan kendaraan. Nah, kalau mau, nah misalnya ini kalau dilihat kendaraan itu kan bentuknya kotak dan full. Oh iya. Segi 4 dan full, maksudnya ya atas ada, bawah ada. Kalau ada, ya kalau dia bentuknya kok ini persegi panjang, ya berarti
itu sesuatu yang, dan di atasnya kan nggak full. Ini bisa kita pakai metode apa jenenge Mas, sampling gitu, dipotong tengahnya, atau kalau mau detail sebenarnya ya pakai ini apa, pengurangan ya, metode pengurangan. Pengurangan, Nah, atau window. membuang apa ya, membuang penangkap pixel, apa namanya, jumlah bounding box pixel yang apa ya, yang sedikit begini, yang Betul. tidak kotak, Betul. kotak. Bentuknya harus kotak dan full. Nah, itu Ya, kan sebenarnya kelihatan pakai metode window bisa, atau mungkin tadi masking bisa. Pokoknya kalau bentuknya persegi panjang dan nggak terisi semua, berarti itu akan harusnya kepotong itu, enggak. Karena bentuk kendaraan harusnya kotak dan full gitu. Full itu maksudnya ya dia putih semua. Kalau itu kan sebenarnya dari hasil segmentasi sudah ketahuan. Ini kan, nah itu kan ya Padat. ya putih gitu ya, apa jenis. dia ada apa namanya, apa istilahnya nih, Padat ini. ada Atau ini cari misalnya sumbu X sama sumbu Y gitu kan. Nah, nanti bisa dilihat kalau kendaraan kan mesti sumbu X-nya ya. X ada atas, ada bawah. Nah, itu dilihat yang pendek atau yang panjang yang mana. Kita pakai yang sumbu X tapi yang lebih pendek. Kalau ketemu yang lebih pendek misalnya, itu kemungkinan dia akan menjadi kandidat yang kotak. Jadi cari yang paling atas, kemudian cari yang paling bawah, terus hitung panjangnya. Jadi cari panjang dari bounding box yang pertama tadi. Nah, kemudian nanti bisa dilihat yang lebih pendek itu biasanya akan menjadi lebar dari kotak tersebut. Yang lebih panjang itu kemungkinan itu masuk bayangan. Oh iya. Betul, jadi dianalisis bawah dengan atas, atas bawah kan nggak mungkin kalau bayangan ke vertikal kan ya. Bayangan ketiganya kalau saya lihat mesti horizontal. Ini kasusnya masih horizontal. Iya, betul Pak. Jadi kalau vertikal itu mesti ketahuan cari yang paling tinggi, paling panjang, itu akan jadi vertikal. Yang paling kanan, yang paling panjang itu vertikal. Nah, kalau yang horizontal itu kita bisa lihat yang paling atas sama yang paling bawah. Nah, nanti dicari panjangnya, yang paling pendek itu kemungkinan dia akan menjadi lebar dari kendaraan tersebut. Nah, terus nanti main kotaknya di situ. Lebih baik informasinya. Gimana? Terima kasih. Oh ya. Tapi nanti dicoba case-nya, soalnya yang tadi terlihat dari video baru seperti itu. Nggak tahu nanti kalau kompleksitasnya naik, karena tadi saya lihat di beberapa video hampir sama, bayangannya itu memanjang ke kiri atau ke kanan gitu ya. Tapi untuk tingginya rata-rata sama. Ini kayak Nanti bayangan itu dimainkan matematis bisa cepat kan itu dilihat. Oke. Terus ini keluaran dari GMM dimasukkan ke ANN. Nah, di situ kan ada perbandingan tadi ya. Ada perbandingan atau tujuannya peningkatan akurasi kalau GMM saja sama GMM ANN. Ini hasil pengujiannya gimana ini? Menilai pengujiannya ini Pak, cara mendapatkannya gimana? Dengan menggunakan data itu video, tapi tidak semuanya. 90%-nya yang dipakai, 10%-nya kan dipakai untuk pelatihannya. 10%-nya dipakai untuk pelatihannya. Nah, nanti diuji, sisanya diuji untuk pengujiannya. Nah, kemudian kalau dari sisi gambar ada perbedaan nggak? Gambar. Maksudnya, ini deteksi ini berarti tahunya benar apa enggak itu dari jumlah kendaraan atau dari apa? Iya, dari jumlahnya Pak. Jadi harusnya misalnya jumlahnya 5. Pakai ini Pak, RMSE.
Ya, RMSE-nya itu dihitung dari apa? Apa per apa gitu atau Jumlah kendaraan per frame. Bukan per frame, per bonding box. Per frame. Jadi naik? Kemungkinan naiknya caranya gimana? Berarti kalau di satu frame itu ada kemungkinan ada dua. kalau pakai GMM saja dia tidak mendeteksi, tapi kalau GMM AMM dia mendeteksi gitu misalnya. Perbandingannya tipis sih ini Pak. Cuma beda selisih. Ini RMS-nya 0,56, yang ini salah ini. Yang ini regressionnya. Jadi kalau untuk GMM ini hasilnya, sedangkan untuk GMM lain yang ini hasilnya. Ada ini nggak? Ada frame yang itu bisa membandingkan hasil deteksi GMM yang salah, tapi kalau pakai GMM ANN itu benar. Ada nggak contoh di satu frame gitu yang salah, GMM salah, ANN GMM ANN benar gitu. Belum saya buat sih Pak kalau itu. Tapi logikanya gitu ya. Berarti kan Iya, ini kan GMM ANN lebih tinggi. Iya. Kalau GMM saja kan lebih rendah. Berarti kan ada kesalahan ketika hanya pakai GMM saja. Nah itu Iya. kalau bisa ditunjukkan nanti ada ini loh contoh dalam satu frame tertentu, misalnya yang dideteksi GMM pakai salah. GMM saja, yang GMM lain itu benar, yang GMM itu keliru. Nah, Iya. Ini contoh anunya Pak, output pakai GMM. Di sini yang biru ini aktualnya, sementara GMM yang orange ini GMM. Nah, ini. Sementara kalau ANN ya kurang lebih dari sekian frame kan, sekian berapa ini? Sekian 530 frame. Nah, ini yang dibaca oleh ANN. Yang biru ini aktual, yang orange ANN. Oh, oke. Baik. Berarti yang lebih mendekati garis itu yang ANN. ini ya GMM ANN ya. Oh, Iya. oke, paham. Coba Mas lihat anunya lagi yang atas tadi. Wah, ini membandingkannya nggak deketan ya. Iya. Karena saya harusnya yang ini hasil GMM, kemudian dibawa yang ini GMM ANN. Nah, jadi hasilnya di sini, yang satu hasilnya di bawah sini. Nanti comparisonnya di sini. Tapi comparisonnya cuma bentuk begini sih. Langsung, ya udah. Ini berarti maksudnya analisisnya ya. Yang ditunjukkan di bar chart itu analisis hasil pembacaan grafiknya itu ya. Iya. Oke. Oh ya sudah bagus. Kalau ini berarti kan ada, oh ya benar, ada error 500 sekian. Oke, tiap frame. Oh, udah bagus ini sebenarnya. Yang di atas tadi, coba Mas, yang GMM saja. Oh, ini memang lurus ya? Karena apa ya? Outputnya dia kan kalau GMM itu dia baca misalnya gini Pak, ini 2, dia baca 2, ini 2, kalau 0, 0, 1, 1 begitu GMM. Oh, oke. Nih, kalau dari hasil running bisa nggak di MATLAB-nya tadi misalnya memunculkan dua hasil yang itu beriringan, jadi kita bisa tahu nanti perbandingan frame by frame atau dua video gitu yang muncul bersamaan, yang kiri GMM, yang satu GMM ANN gitu. Jadi nanti mau dibandingkan hasil outputnya. Nah, misalnya mau ngelihat, saya running ulang mungkin. Dia nggak bisa paralel ya, video gitu nggak bisa muncul bareng ya, kiri kanan itu.
Boleh Pak diatur punya apa namanya sumbu XY-nya untuk tampil. Nah ini sudah. Kalau saya tidak salah saya simpan target. Ini target. Nah ini kan jumlah kendaraan Pak 2, 2, 3, 5, 4 per frame ini sampai 40. ini ada 0 sampai 540 frame. Kemudian tunggu saja di box. Terus target loh, mana ini? Ini ANN output, kemudian GMM output. Bawahnya. Oh, GMM outputnya, oh ini ada. Saya pikir. Nah ini contoh, makanya dia ya GMN-nya itu kalau dilihat di gambar tadi ya begini. Nah, karena nilainya kan absolut. 0 atau 1 ya. Iya, nilainya tidak real. Tapi sebenarnya saya belum lanjut ini Pak. Kok yang ANN kok bisa ANN-nya pakai itu setengah-setengah gitu tadi? ya, ini harusnya kalau dia bacanya harus dibulatkan, ya. Cuma ini saya belum bulatkan. Oh Iya. ya oke. Nah, Jangan-jangan RMSE-nya itu muncul karena dari ngitung apa selisihnya Belum. aja ya. nah, Harusnya kan belum. itu dibulatkan kendaraan Iya, masuk harusnya 1, dibulatkan dulu Pak, betul-betul. oke. Nah, iya. Ya. Karena ini kan tidak mungkin kendaraan masa 1,8. Harusnya ini kan 2. Iya betul. Ini juga harusnya 2. Ini harusnya Iya. 2. Nanti coba dicek ya. Ya, Jangan-jangan itu ternyata ini nah, jadi mirip-mirip juga itu. kalau ini kan jumlah kendaraan 2. Ini ANN. Nah, ini kan harusnya 2 juga. Harusnya 2 juga. Nah, Benar-benar. GMM ini memang dia dapat 2. Nah, kita lihat Coba yang kamu round, Mas. Ya. Coba kamu round. Hasilnya yang ANN output. Oh iya. Coba ANN kamu bikin ini aja, Mas. Bikin apa? Di Excel Pak ya. Variabel baru, tapi ANN output yang dibulatkan. Jadi hasilnya di round gitu. Oh iya. Atau mungkin supaya Bisa. enak, gampang di Excel aja langsung Pak. Oh iya. Ya. Nah, nanti hasil yang sudah di round itu coba dihitung RMSE-nya dibandingkan dengan yang punyanya ini. Nah, ini kemudian apa fungsi round-nya? Round F gitu ya. Kok kalau di Excel apa ya namanya ya? Kalau di MATLAB round. Oh, bukan round. Apa ya kalau di Excel? Ya betul begitu. Round itu kayaknya benar. Coba round F. Ini F baru 0 gitu. Oh iya, ya, titik koma titik 2 ya. Titik koma. Nah, oke, terus copy ke bawah. Ya, oke. Itu coba dihitung. Oh, dengan targetnya Pak ya? Bandingkan sama punyanya GMM sama nggak? Ini targetnya. Atau target, Oh, GMM. Nah, nanti dibandingkan target ANN output bandingkan target, GMM output bandingkan dengan target. RMS-nya jadi berapa? Ini GMM, ini GMM. Yang ini ANN. Terus Target. Coba hitung RMS. Ya, kasarnya begini Pak. Di sini target 2, GMM baca 3, ANN malah baca 1. Kalau kamu itu RMS-nya berapa, Mas? Bisa nggak? Berarti target sama dengan ini kurang ini pangkat 2 oke.
total, kemudian kita hitung dengan average. Silver. Ini 0,3361. 0,3361 itu yang apa? ANN. ANN 0,3361. Iya. Yang atas Kalau yang ini sekarang? Yang sekarang yang berapa? 33. 31. Oh, oke. Ya, tapi masih lebih bagus ya dari yang Lebih GFM bagus ya. kalau belum di round. Ya iya Tapi jelas keliru. karena Tapi keliru. iya keliru Pak, betul. Ya. Oke. Nah, Baik. Kalau GMM agak lebih tinggi 0,56. Kau bisa ngelihat ini enggak? Yang error tadi di Excel tadi. Nah, misalnya di apa tadi? Ya, itu nomor 11, baris nomor 11 atau itu frame berapa ya? Ya. Yang satu harusnya 2, GMM Ya. memprediksi 3, ANN memprediksi 1. Nah, itu kalau bisa dapat frame-nya, itu nomor berapa? Coba ditampilin. Jadi kasus yang jadi kalau kita menganalisis itu kan sesuatu yang menarik itu ini ada yang bagus, kalau bagus biasanya sesuai teori ya. Tapi ada yang kasus salah, false-nya itu apa? Kekurangannya di mana? Nah, itu nanti bisa ditunjukkan. Ini contoh yang tidak Ini mendeteksi frame ke secara tepat. 151, 152. Sebenarnya ini frame ke 152. Berarti ke di frame ke 159. Berarti video yang ini dia. Frame 159 berarti frame 159 1568 47 153 759. Ini. Oke. Ini Pak. Nah ini. Oh. Ada. Nah, ini memang game dia baca 3 Pak. Yang di belakang ini ikut dia baca. Berarti malah Ya. bener. Nah, 1, 2, 3. Sementara realnya kan hanya sebenarnya baru 2. Ya. Oh, oke. Ya. Ya nanti ANN dia baca 1 malah. Berarti dia baca di belakangnya. Oke. Ya, nanti pembahasan seperti itu, ini kan consideration-nya kalau masuk ke jurnal ya. Jadi apa yang perlu disampaikan di jurnal itu tadi beberapa poin, hasilnya bukan hanya satu, kemudian nanti bisa dicoba beberapa case, beberapa video, kemudian nanti kesimpulannya itu jadi harapannya bisa sesuatu yang general, at least ya 3 nggak apa-apa, atau pokoknya jangan 1 deh, jangan 1 video. Tapi karena kita tahu bahwa ini bagusnya baru yang kendaraannya jarang, ya nanti cari video yang kira-kira setipe lah. Jadi nanti errornya nggak begitu banyak. Kemudian yang kedua, tadi yang case yang kira-kira kurang, itu kan kita bisa menganalisis, tadi kan ketahuan ya, di frame berapa itu kira-kira salah. Nah, kita tampilkan itu, dan nanti kita dijelaskan di sana bahwa kesalahan ini mungkin yang lebih tepat itu yang seperti apa gitu. Kan kadang kan ini misalnya tadi harusnya 2, tapi GMM 3, nah nanti mungkin di ANN tadi kok 1 gitu kan. 1. Kalau 1 itu yang detect yang mana, padahal ini jelas ada 2 gitu. Nah, nanti bisa di situ bisa diceritakan. Jadi ada case-case yang mungkin menarik di bagian analisis ketika membahas riset ya. Makanya pembahasan itu biasanya bisa panjang. Kalau kita mau panjang ya dia bisa panjang. Kita bisa Iya Pak. Iya Pak. terus Bagus nanti masukannya. Kelemahan-kelemahan yang tadi kira-kira muncul dari sini, nah itu bisa diidentifikasi dan itu bisa nanti masuk ke mungkin next work-nya ya. Nanti bisa jadi next work itu
sesuatu yang kita temukan di eksperimen ini, tetapi kita tidak bisa langsung dengan mudah menyelesaikan. Jadi mungkin harus ada pendekatan lain, harus ada Iya. sesuatu yang lebih kompleks, yang bisa diidentifikasi dan masuk ke dalam next one. Ya, gitu aja Mas mungkin. Kalau dari saya masukannya sudah bagus. Ditambahkan saja yang seperti tadi saya sampaikan, nanti bisa masuk ke jurnal tadi ya. Saya tadi menulis di situ ada jurnal CST. CST itu Communication and Science and Iya. ini atau Telecommunication Pak ya. Itu jurnal Q3. Iya. Tapi Q3, Pak, ya? kayaknya Q3 sitanya sita 1 karena sudah Sita 1. terindex fokus. Iya. Q3 apa Q4 ya? Lalu saya coba cek dulu Mas. Q4 ya Pak, Cek. yang keep me. Oh masih Q4, masih Q4 ya? Iya. Oh ya berarti sama deh. Ya sudah kalau sama nggak jadi, kalau sama di Q3 ini targetnya harus accepted kapan? Akhir bulan Accepted ini di kayaknya, Pak. Desember, Pak. Desember ya. Desember. Oh ya udah. Ya wis nih Angel. Ya gitu tadi nggak apa-apa deh Q4 ini yang ini. Sinta 1 lumayan. Sinta 1 ya. Oke. Iya. Untuk ini. Ya mungkin semoga nanti kalau berlanjut di next years-nya insya Allah nanti bisa kita sambil naikkan lah. Kompleksitas ini mungkin masih agak simpel ya, kendaraannya Iya. belum jarang, terus tadi melihat hasilnya harus ada hasil dulu. Semoga nanti ke depan lebih ini kompleks, lebih baik hasilnya. Oke, gitu aja Mas dari saya. Baik, silakan Pak Budi. Nah, siapa tahu ada. Terus, Pak Wayan mau masuk kayaknya. Pak Wayan baru mau masuk. Mas sudah masuk. Ini saya ada agenda lain jam 5. Oh, gitu Pak. Iya, Pak. Tapi tadi masukannya sudah bisa dimengerti ya? Atau ada masih bertanya? Iya, Pak. Catat Ya. tadi. Ya nanti komunikasi selanjutnya bisa lewat WA, nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau Pak Wayan mau diskusi lanjutan, silakan diteruskan dulu, nggak apa-apa. Ini mohon maaf saya izin dulu. Siap. Keluar dari Iya, Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Bagus. Insya Allah. Selamat, semangat ya. Siap. Insya Allah Nanti kalau di Pak. update di grup kalau ini, mohon maaf kalau yang kemarin itu kelewatan tenggelam ya misalnya, jadi saya nggak apa-apa, nanti diingetin aja nggak apa-apa Mas, kalau misalnya kelewatan ya di Jabri ya boleh, supaya biar tetap on schedule. Siap, insya Allah, Pak. Gitu Nanti aja. kami Terima kasih. informasikan Pak kalau ya. Siap. Progres Oke. kita. Siap. Atur nuwun, saya pamit dulu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Wayan mau masuk bro ini? Iya. Tunggu. Oke, mantap bro. Bagus itu. Itu tadi sudah ini. Ini yang bikin pusing. Kadang-kala itu dia salah-salah baca. Kayak ini yang seharusnya bukan. Kan ikut ke jalan juga itu bayangan. Jadi ada metodenya apa tadi? Metode window atau masking ya? Ya, mungkin kita Bisa bisa dicoba. secara manual saja ini. Kayak yang tadi dia bilang Pak Hanum. Iya. Kalau apa namanya? Ya, tidak tinggi, ini yang lebih panjang, ini yang lebih pendek, buang ini yang intinya bagaimana caranya lah, cuma ini yang diambil. Aduh.